Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di terjemahan surat ke-7 yaitu surat Al-A'raf yang kemarin terakhir di halaman 158 tentang kisah beberapa rasul. Rasul yang pertama di sini ialah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan akan kita lanjutkan di paket kedua ini mengenai kisah beberapa lagi yang belum kita kisahkan, belum diterjemahkan di sini. Untuk lebih jelasnya, sahabat sekalian bisa bersama Uti mengikuti atau ikut membacakannya. Mari kita buka saja Al-Quran kita halaman 159. Kita mulai dengan kisah Nabi Soleh alaihissalam pada ayat ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kisah Nabi Soleh alaihissalam ayat 73. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapat azab yang pedih." Halaman 160 ayat 74. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu didirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. 75. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." 76. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai." 77. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." 78. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 79. Kemudian dia, Soleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasehati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Ayat 80 hingga 84 kisah Nabi Lut alaihissalam. 80. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Ayat 81. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan.
Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Halaman 161 ayat 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam ada di ayat 85 hingga 102. Ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. 86. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 87. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Thesaurus pada halaman ini, Soleh adalah nama Arab bukan ajam. Lengkapnya Saleh bin Asib, atau dalam riwayat lain disebut Soleh bin Ubaid bin Asib bin Kasyih bin Arum bin Samud. Lut adalah nama ajam sama seperti Ibrahim dan Ishak. Nama lengkap Lut adalah Lut bin Haran bin Tarikh bin Akhir Ibrahim. Lut dahulu tinggal di Babilonia bersama pamannya Ibrahim. Mereka kemudian hijrah ke Syam. Ibrahim melanjutkan ke Palestina sedangkan Lut ke Jordania. Allah kemudian mengutus Lut untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Halaman 162 ayat 88 ada di juz 9. 88. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Doa Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya. Ayat 89. Sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal.
Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Ayat 90. Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 92. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. 93. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasehatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? 94. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. 95. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Maka kami timpakan azab atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Halaman 163 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? 98. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? 99. Atau apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah selain orang-orang yang rugi. Ayat 100. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami kehendaki pasti kami siksa mereka karena dengan dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. 101. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. 102. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Selanjutnya kisah Nabi Musa alaihissalam berada di ayat 103 sampai dengan 171 halaman 173. Mari kita baca kembali bersama-sama.
Kisah Nabi Musa alaihissalam 103. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 104. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Halaman 164 ayat 105. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. 106. Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. 108. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. 109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Orang ini benar-benar penyihir yang pandai." 110. Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, "Maka apa saran kamu?" 111. Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu." 113. Dan para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" 114. Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Ayat 115. Mereka, para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?" 116. Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Ayat 117. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. 118. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. 119. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 120. Dan para penyihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Footnote 345. Mereka langsung bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seruan Nabi Musa alaihissalam dan bukan sihir sebagaimana yang mereka duga semula. Halaman 165 ayat 121. Mereka berkata,
kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. 122, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. 123, Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini." Ayat 124, "Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua." 125, mereka para penyihir menjawab, "Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Doa mohon kesabaran dan diwafatkan dalam keadaan muslim. 126, "Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu." Ayat 127, "Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini atau Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka." 128, Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat 129, mereka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu." 130, "Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran." Halaman 166, ayat 131, "Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, 'Ini adalah karena usaha kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui." Ayat 132, "Dan mereka berkata kepada Musa, 'Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu.' 133, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, yaitu air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas.
tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." 135. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. 136. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Footnote 346. Negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. Setelah kerajaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri itu diwarisi oleh Bani Israel. 347. Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israel, seperti kota Ramses, menara yang dibangun Harman atas perintah Fir'aun. Halaman 167 ayat 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." 139. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. 140. Dia, Musa, berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." 141. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun,
Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala. Niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Footnote 348. Para mufasir ada yang berpendapat pengertiannya ialah kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu adalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga, tampaknya Allah itu bukanlah seperti tampaknya makhluk, hanya tampak yang sesuai sifat-sifat Allah yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Halaman 168 ayat 144. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, yaitu Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, "Berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik." 146. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 148. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa, yaitu Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka?
Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. 149. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi." Footnote 349. Lauh adalah kepingan batu atau kayu yang tertulis isi Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam setelah munajat di Gunung Sinai. 350. Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang sunnah dan mubah. 351. Allah akan memperlihatkan negeri orang-orang fasik seperti Fir'aun, Ad, Samud, dan sebagainya yang hancur bersama mereka akibat akhir kejahatan dan kefasikan mereka. Footnote 352. Mereka membuat patung anak sapi dari emas. Para mufasir berpendapat bahwa patung itu tetap patung tidak bernyawa. Suara yang seperti sapi itu hanyalah yang disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam rongga patung itu. Dengan teknik yang dikenal oleh Samiri waktu itu. Dan sebagian mufasir ada yang menafsirkan bahwa patung yang dibuat itu kemudian menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara sapi. Halaman 169 ayat 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya yaitu Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Doa Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Harun alaihissalam. Ayat 151. Dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." 152. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. 153. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. 154. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Doa Nabi Musa alaihissalam memintakan ampun untuk kaumnya. Ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami.
pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Footnote 353. Apakah kamu tidak sabar menanti kedatanganku kembali setelah munajat kepada Tuhan, sehingga kamu membuat patung anak sapi untuk disembah sebagaimana mereka menyembah Allah? 354. Perbuatan mereka membuat patung anak sapi dan menyembahnya itu adalah suatu cobaan dari Allah untuk menguji mereka. Siapa yang sebenarnya kuat imannya dan siapa yang masih ragu-ragu. Orang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung anak sapi itu. Tetapi orang yang kuat imannya tetap dalam keimanannya. Halaman 170, ayat 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, "Azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 158. Katakanlah Muhammad, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah mereka agar kamu mendapat petunjuk." 159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Footnote 355.
Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi beban yang berat yang dipikul kepada Bani Israel. Umpamanya, mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya tobat, wajib kisos pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak, tanpa boleh membayar diat atau ganti rugi, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis. 356. Mereka memberi petunjuk dan menuntun dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah, dan juga dalam hal mengadili perkara. Mereka selalu mencari keadilan dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah. Ayat demi ayat telah selesai kita baca bersama. Insya Allah apa yang telah kita baca bersama akan mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho Allah. Amin ya Allah. Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.